Aduh. Itu Selena Negaji Ini dari mana Selena lagi Negaji. ungkapannya, hey. Itu dia Dreams dengan Popolen Kupa. Yep. Granger pun diamankan Bigetron Alpha. Oke. Lalu Wow. LI4, wow. Wow, Aldos. Aldos. Apakah akan ada Hyper Aldos? Harusnya sih. Iya, jungler. ini udah obvious banget dengan Iya. Estes, dengan Harriet. Dia akan mengamankan late game insurance-nya 2 bahkan kali ini dengan Aldos juga. Mereka Semakin. benar-benar ingin memaksimalkan source dari Estes. Semakin meningkat bagaimana penggunaan dari Aldos itu sendiri. Begitu banyaknya hero ini untuk di MSC 2021 dipakai, digunakan. Dan ada Yuzong yang langsung dibuang karena setidaknya Yuzong masih bisa ngebadarin, masih bisa nge-counter langsung pergerakan dari Aldosnya. Nah ini untuk sisi powerin si Estes juga sih. Karena Estes bakal gampang banget untuk dirontokin di lini tengah. Dan maximize dari spell fam seorang Yuzong ketika hero-hero yang berdekatan dengan Estes ini bisa dimaksimalkan juga. Yap, ada satu sosok lagi yaitu Rafaela langsung dihilangkan karena tidak mau dokter lengkap dengan perawatnya ada di lane of down untuk langsung membackup ke arah Aldous. Tapi ada Chow juga yang udah langsung di-ban. Ya, selanjutnya dari BTR, pilihan ban terakhir dari Bigetron terhadap RSG ini. Mereka dari RSG masih butuh 1-2 saat laner lagi bahkan. Barat sih, should be. Baras atau mungkin hanya Angela. bisa di ban. Kalau aku mikir ke Barats, kenapa? Karena untuk Barats di EXP lane dengan setup seperti Herald dan Estes, ini untuk mereka mainin meta solid makin possible banget. Jadi mau nggak mau Lapu-lapu harus ternyata. lebih diperhatikan. Tapi lapu-lapu ternyata berarti mereka menghindari setup team fight dari lapu-lapu karena Selena Popol Kupa merupakan tipikal hero yang poking damage. Yap, Yap, gue tuh ngeri betul. ada opsi lain loh, Be. Misalnya Rafaela di ban gitu kan. Ini ada antara Estes, ada Angela nantinya yang mengerikan. Sementara itu udah ada satu Paquito yang diambil dari arah JSG. Apakah bakal diamankan Uranus kali ini dari Bigetron Alpha karena menengok dari Paquito yang seandainya untuk dari segi 1v1 Yap. dia di early strong banget. Di early strong parah. Tapi kalau misalkan ketemu Uranus diadu regen HP-nya di late game Uranus lebih optimal. Yap, Uranus lebih bisa ngebaying tem walaupun mungkin nantinya dari sisi poking-pokingnya akan jauh lebih besar dari Paquito. Tapi setidaknya dengan regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Ripo Akan ada sama-sama 3 baik. sih opsinya. Baxia, Uranus, Barats. Iya, Barats masih Barats open ya. banget sih. Kalau aku sih lebih prefer ke Barats. Kayak menurut aku Barats buat ngelawan Paquito juga enak. Nah ya Ya, Barat oke. 1. Baras dan juga Kagura. Kagura Oke. gold lane ini. Kagura buat Matt. Baik. Ini ada satu sosok terakhir dari Aras JSG. Siapakah dia? Uranus. Ini kita lihat untuk ini kita side lane-nya ini udah kelihatan sepertinya. Udah ada Harit. Kemungkinan ya, satu oke. lagi Paquito. Tapi masih bisa juga ada perubahan sih harusnya. Kalau aku ngeliat kayak gini ya, mikirnya mending di if sekalian, tapi Grok Dan ternyata. Grok. Yap. Kalau Estes berarti ini bakal jadi Estes yang benar-benar tanpa rom item. Yap. Dia bakal cari level 4 secepat mungkin, Oke. tapi ternyata Grok pilihan dari RSG Singapore. Mereka nggak mau ngasih kendor, mereka mau nempelin dari awal gimana teman-teman Bigetron Alpha yang memang memanfaatkan poking damage. Makanya di sini kayaknya Grok bakal menjadi satu ancaman yang cukup mengerikan. Bigetron Alpha dengan full hero-nya Selena, Granger, Popolen Kupa, Kagura, Barats melawan RSG Singapore, Estes, Harit, Aldos, Paquito, Grok. Wow, ini dia match pertama di match pembuka kita. Penentuan bagi tim Indonesia. Bigetron Alpha akankah menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha ataukah direnggut oleh Aras GSG? Yes, langsung aja sebentar lagi kita akan terbang ke Land of Dawn menunggu sudah ada lubang hitamnya. Lubang hitam Yes. terbuka, ini dia Land of Down. Kita datang, jadi buat teman-teman yang ada di rumah langsung aja ramaikan di kolom komen kita hashtag Indo Pride, kemenangan untuk Bigetron Alpha. Yes, Indo Pride Indonesia pasti bisa untuk memenangkan. Semangatin aja karena percuma juga kalau kita kasih negatif vibes yang ada mereka kurang bermain lebih optimal lagi. Iya, seperti itu. Dan Dreams ada di bagian tengah dengan Popolen Kupa. Ya, Kupa udah mulai dipanggil, ada KYY juga. Rainbow ini dia Grangernya, udah terlihat. Nanti dia kalau memainkan pattern yang sama, tapi kali ini Vosa dia langsung di Soul Eater, diambil jiwa raganya. Benar-benar langsung di poking damage juga Waifu dengan Retribution masih bisa mengamankan satu movement untuk mengamankan purple buff di early game. Yap, Yes. LY4-nya dipaksa untuk di awal-awal dideketin, diganggu. Ada KYY di bagian tengah dengan Selenanya. Power of Nether, hati-hati sekali putaran yang dia berikan. Sakit banget, udah dengan 656 damage tapi langsung digaroti begitu aja. Soul Eater-nya dikeluarkan juga langsung digaruk semuanya. Udah ada satu Abyssal Arrow tapi untungnya dengan imun yang dimiliki oleh Grok jadinya dia santai aja. Iya, dengan Nih, power of nature. KYY emang mengerikan juga nih Talia Iya loh. Papulung. Iya. Dia
balik lagi dengan Selenanya itu dia sangat bisa memaksimalkan dari segi trap, Abyss Mark juga sebagai salah satu passive yang bisa mengungguli damage deal dari Garrote atau bahkan Soul Eater. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama teman-teman RSG Singapura bahwa ganking yang dilakukan sama Selena itu impactnya gede banget. Apalagi untuk hero-hero yang memang scalingnya ada dua, ada Harit, ada Aldous. Oke, itu dia. Bisa arrow-nya langsung terkonek ke bagian depan aja walaupun ada backupan dari Estes di bagian belakang. Fosanya masih bisa selamat. Yes, sementara itu langsung dari kedua belah tim kembali untuk mengisi regen HP bersama dengan Mana. Estes masih di tengah mempertahankan lane yang ada. Rainbow kali ini berusaha untuk nge-clear aja sementara dari Dreams. Menunggu untuk di river, menunggu siapa yang akan langsung dimangsa. Iya, Kupanya udah di standby kan nih. Siap-siap gigit ya anak ya. Siapapun yang lewat harus kamu gigit. Ada pergerakan dari Fosa mengarah langsung ke area dari Turtle. Udah ada KYY juga dengan Selenanya. Rainbow bersiap kali ini. Udah ada trap yang dikeluarkan. Baras pun join the fight. Power of Nether langsung dikokang begitu aja. Udah ada puteran. Namun belum begitu berasa. Dan juga udah ada yang langsung ditelan dengan flicker langsung dikeluarkan begitu aja. Ditembakin. Tapi belum ada Rhapsody. LY4-nya tepat dari tengah-tengah. First blood yang terjadi di bagian yang berbeda. Namun untuk kali ini Selenanya harus menghilang dari area pertempuran yang ada di dekat Pit Turtle. Iya, sementara itu kali ini masih mencoba untuk dilanjutkan aja. Sementara dari Ripo berusaha untuk menahan. Kali ini sudah ada power of nature dari Grok dan Retribution tepat ke arah Turtle. Tidak bisa diamankan oleh Bigetron. Ya, lebih direlakan begitu saja. Kayak Rainbow juga lebih milih untuk jungling aja. Dia balik lagi ke area jungle, and then dia lakuin farming lagi. Sementara yang paling mahal itu ternyata di arah top lane. Solo kill di gold lane. Iya. Out of nowhere menumbangkan Sing tanpa adanya tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan team fight yang benar-benar komit gitu loh. Iya, menit ketiga COD udah jadi. Ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk Matnya dan udah ada satu abyssal arrow langsung digaruk lagi di bagian tengah. Tapi Estesnya sangat-sangat memberikan bantuan yang sama maksimal. Namun untuk kali ini langsung digigit untungnya Power of Nether. Jadi dia tidak terlalu terpengaruh, tidak terhenti langkahnya. Namun pergerakan dari Popolen Kupa udah langsung menaikkan ke bagian atas. Fosanya masih pede banget. Ih, Power of Nether-nya itu loh, gak ngaruh jadi gigitannya loh. Enggak, permasalahannya adalah pasifnya dimana ketika dia nempel ke arah tembok, otomatis armornya juga akan bertambah. Dan hal tersebut yang membuat Grok sangat strong di front line juga. Apalagi kalau misalkan dia bisa memanfaatkan pasifnya. Dan lihat bagaimana Sing. Oke, itu dia. Baik banget. Sebuah sergapan dari Bigetron Alpha sangat-sangat manis. Di bagian bawah udah langsung dikebukin rame-rame diputar dilepehin. Tapi LY4 kan langsung dikeroyok kayak sedikit lagi SP-nya. Bisakah dia kabur? Udah langsung expand. Ditarik, namun dia masih bisa selamat, masih bisa menyelamatkan diri dan balik ke arah base-nya. Wah, ini Diablo datang tepat waktu. Kalau nggak tinggal sedikit aja LY4 bakal langsung habis. Tapi dilihat di sisi atas, di sisi lain ternyata Grok harus menjadi bulan-bulanan. 3 orang berusaha untuk menjadi objektif di area atas. Wah. Untuk apa ya? Untuk Estesnya udah mulai kebingungan nih. Gua mau nge-backup siapa sekarang? Siapa yang mau gua obatin, siapa yang mau gua healing nih, Prof? Ya, tapi permasalahan utamanya adalah lihat bagaimana Ki memanfaatkan mapping yang diberikan sama seorang Dreams. Dreams tahu di atas hanya ada pergerakan yang satu persatu baru datang, tapi lihat bagaimana setnya dari Rico. Itu baik banget loh, udah ada Detonas welcome-nya. Ditelan, dilepehin, tapi udah ada sebuah pertempuran lagi yang pecah. Sedikit lagi SP-nya dan Estes. Satu healing utama, langsung dihilangkan begitu aja. Mereka siap untuk melakukan fight karena KY kali ini pun harus menghilang dari Land of Dawn. Apakah yang akan dilakukan oleh anak Bigetron Alpha? Tapi Turtle-nya udah mulai nongol, sepertinya mereka akan setup lagi ke arah Turtle ini. Wow, lagi-lagi dari seorang LY4 berhasil meloloskan diri dengan cara yang cukup sekarat, mengorbankan SS, tapi itu sepadan. SS sebagai support memang tugas dia, tapi kali ini Turtle juga udah mulai diinisiasi lagi. Sudah mulai ada di reset nampaknya karena tidak mau terlalu overcommit juga. Turtle-nya muternya jauh banget, ada barir di situ, masang iseng banget ya bro. Iya. Apaan sih ini katanya? Susah. Kan gue jadi muternya jauh banget. Dikasih tembok. Ini kayaknya kemarin kagak ada jalan ini nih. Iya, kapan dibangunnya ya? Kok baru ya? Iya. Arrow lagi dilontarkan kali ini langsung mengarah ke arah sana, heal up, dan ternyata kayaknya bakal langsung diamankan. Rainbow lagi, Fosa juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya, Pak Pulung. Iya, masih menempelkan dirinya ke arah dinding, setidaknya mempertebal dari armor yang dia miliki. Pasifnya dijalankan, namun untuk Turtle-nya kali ini Bigetron Alpha sudah fix, harusnya akan mendapatkan Turtle. Keunggulan lagi untuk Rainbow 2-0-2 sekarang. Tapi ingat lihat match-nya, menit 5 dia udah punya Clock of Destiny
Destiny Lightning Truncheon. Wow. Sementara Ripo, Tajir dia udah banget. punya Sky Guardian Helmet. Ini yang bakal jadi ancaman untuk Diablo. Diablo bakal sulit untuk Wah, menumbangkan QYY. seorang Ripo. Tapi Kaye Nggak bisa. langsung mundur. Sing sih benar-benar dari tadi nggak dapetin ini ya, nggak dapetin scaling terbaiknya loh dia. Iya. Iya loh, ini emang benar-benar bagaimana pergerakan dari mereka nggak bisa terlalu maju karena ngeri akan sebuah abyssal arrow, sebuah perimeter secara nggak langsung tercipta dengan adanya KYY. Dreamsnya menggigit langsung ke arah sana, Sanai langsung pulang, langsung diusir mundur, tapi Ripo mendadak masuk dari sisi yang berbeda. Udah ada satu muntahan lari yang sangat menyakitkan, tapi KYY ditumbuk-tumbuk. Zaman Force mendadak langsung masuk, masih ada flicker lagi yang digunakan oleh Selena. Pertempuran terjadi di bagian tengah, sananya masih Gila memiliki positioningnya. healingan. Baik banget, missile expert ada flame shot yang masih miss. Namun untuk kali ini NY4 kill. kau tidak bisa lagi pergi kemana-mana menjadi korban dari Big Ton Alpha. 3 orang dari RSGSG cukup sekarat tapi masih mau lebih, bahkan Dreams mencoba untuk memotong. Datang Fossa, kali ini memaksakan Dreams tidak bisa terlalu maju lagi, mengincar seorang Sing. Wah, ini dia mantap sekali, bagus sekali. LO talent namanya Bang Darus, Big Ton Alpha gas terus pokoknya ya. Waduh, mantap. Makasih banyak, makasih banyak. Udah nyiapin berapa lama lo? Nggak tahu, barusan aja Pak tercipta. Oh, barusan aja. Untung sel motorik Anda berjalan dengan baik ya hari ini. Tapi kali ini setup yang dilakukan memang di mid lane tadi benar-benar sangat mengganggu Ripo terutama. Karena dengan satu dinosaurus yang sangat besar ini akan sangat mengganggu di bagian mid lane. Lihat bagaimana Fossa, Sync dan Sana kesulitan untuk masuk ke dalam area pertahanan dari bagian Alpha. Ketika Rainbow juga memiliki posisi yang cukup baik, gak cuma Rainbow, Matt bahkan dia berani ambil resiko untuk melakukan Yin Yang Gathering dan bahkan memberikan efek stun untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman RSG SG. Iya, ini dia masih melihat-lihat aja satu sama lain dari jarak yang gak begitu jauh. Riponya menjadi sang eksekutor ataupun inisiator di bagian depan. Ada barir yang dikeluarkan, Matnya udah nyari posisi di yang overturnnya dipersiapkan untuk langsung memberikan burst damage ke bagian depan. Nah loh, udah ada beberapa player yang terikat, tapi turtle-nya kali ini udah berhasil diambil juga. Udah ada flame shot juga, udah ada sebuah gigitan dari kupanya. Sementara untuk Fossa mundur ke bagian belakang, bahkan Sing semuanya diusir mundur, nggak boleh ada yang maju. Wow, ini kita sudah memasuki menit ke-8 dan lihat networknya. Bigetron Alpha memimpin dengan 5.000. Wah. Tadinya di early ketinggalan 1.000, sekarang udah dibabat habis. Yo, ini dia Dead Sonata ya, satu peluru terakhir ternyata di body block aja oleh Sana. Wow, sedangkan di sisi bawah kalau kita lihat seorang Barat mencoba untuk nge-clear lane lagi. Sementara dari Ki mencoba untuk memotong, nggak jadi, terlalu beresiko. Menunggu karena datangnya seorang Diablo, menunggu momen yang lebih tepat lagi. Wah, ini cuman gue di pikiran gue nih mau berapa lama untuk RSGSG menahan LY4-nya nih, Prof. Ya kalau misalkan NY4 mau nggak mau dia bakal bermain scaling ke arah late game yang benar-benar late game banget. Mungkin menit 25 atau mungkin menit 26. Tapi kali ini yang harus lebih berhati-hati sebenarnya adalah teman-teman dari Bigetron Alpha, terutama untuk Dreams dan juga KYE-nya. Jangan sampai mereka yang terculik duluan karena ini mereka merupakan dua metode pick off yang paling instan untuk di Bigetron Alpha. Sementara itu Matt-nya juga harus lebih berhati-hati. Wih, baik banget loh sebuah gocekan yang diciptakan langsung oleh Matt-nya, kabur ke bagian atas sana tapi di backup di bagian belakang langsung hadir. Udah ada Dead Sonata juga. Matt-nya melakukan sebuah recall, bisakah dia, tapi langsung mau ditabrak. Chase Matt-nya langsung dikeluarkan oleh Aldous, ditabrak, berhasil menghilangkan Matt-nya. Sayang sekali kehilangan satu player dari Bigetron Alpha, bahkan ada turret juga yang hancur. Iya, tapi 1 versus 3, 1 lawan 3. Menurut aku seorang Matt dengan Kaguranya cukup membaying time yang lama di area top lane. Sementara itu di mid lane sudah ada terjadi inisiasi untuk melakukan war lagi. Mengatur ulang dari kedua belah tim. Iya, mereka Ya, santai lagi nih sekarang. Tadi santai kelihatannya kayak agak sedikit buying time, tapi mid lane-nya juga agak sedikit jebol dari Bigetron Alpha. Makanya aku sedikit kebingungan. Diablo sempat-sempatnya untuk mencuri satu buah turret di arah mid lane. Apa yang terjadi tadi sama Bigetron Alpha? Iya, mungkin ada beberapa fokus yang langsung mereka hadirkan untuk menyelamatkan Matt ya, tapi ada satu spot yang emang ditinggalkan, center turretnya terpaksa menjadi korban, dan Lord. Wow, cukup Hati-hati berani sama mereka. LY4 sih harusnya untuk di late game karena global presence dari Aldous ini akan sangat mengganggu sekali. Dan kali ini Fossam coba untuk mengganggu di arah depan. Lordnya diamankan untuk Bigetron baik Alpha. banget loh Profesor, baik banget. Lordnya kali ini berhasil diambil, namun untuk chase mate-nya pun digagalkan. Gak mau terlalu berani untuk langsung menabrak ke bagian depan. Dead Sonata 3 pelurunya masuk semua. Untungnya tadi ada healing yang diberikan oleh Estes menyelamatkan pemain dari Aras Ya, JSG tapi tadi. untuk 30 detik ke depan gak bakal ada Moonlight Immersion. Ini yang bakal jadi PR untuk RSG Singapore. Mereka akan menahan tanpa adanya ultimate dari Estes untuk Lord yang pertama.
Lihat itu Abyssal Row-nya juga sudah terkonek. Untung saja masih ada Fossa bersama dengan Sing di sekitaran sana. Oke, tapi Fossanya masih tebal banget, masih diberikan healingan terus-menerus oleh Estes. Tidak hanya itu bisa menjadi badan utama mereka di bagian depan, ngebody block seluruh damage yang ada. Udah ada Abyssal Row lagi, kena lagi ke arah Fossanya. Cuma Desonata sekarang langsung dikeluarkan, Diablo memberikan sebuah pukulannya ke arah Barats. Baratsnya masih santai, semuanya dilepehin, semuanya dimuntahin dengan lahan yang begitu anget banget. Itu dia. Iya, sementara itu kali ini Lord datang di area bawah mencoba untuk dihadang seorang Aldous, dan di area mid lane kali ini sebentar lagi akan terjadi perpecahan. Terjadi war, Abyssal Row-nya juga sudah terkonek ke arah seorang Harit kali ini. Langsung regroup dari Bigetron Alpha dan di cancel, diurungkan niat dari LY4. Dia tahu kalau misalnya dia masuk itu adalah 1 melawan 5. Walaupun Fossa punya flicker, dia bisa melakukan wild charge, tapi sepertinya LY4 tidak mau mengambil resiko. Ini dia yang KB bilang tadi. LY4 jarang banget ngambil resiko. Dia mau yang pasti-pasti aja. Sementara kebalikannya, Rainbow, dia berani ngambil resiko. Dia berani ngelord di menit yang ke-9 hanya dengan alasan dia ingin mencoba mengambil semua inner turret. Iya, itu dia loh. Padahal dari sisi kalau tadi kita melihat bagaimana mereka ngelord, itu tuh ada sosok healer di arah JJ yang pasti menguntungkan. Mereka tadi darahnya udah dipastikan nggak full lagi, Be. Namun untuk anak-anak Aras JJ bisa hadir dengan darah yang full, dan sekarang pertempuran mulai hadir kembali kah? Udah dari salta, peluru terakhirnya ternyata masih tidak ada yang terkena. Missnya ke arah mana itu nggak lihat ya Rainbow, yang nggak apa-apa, ntar dicoba lagi. Benar, peluru ketiga yang paling penting sebenarnya. Tapi balik lagi kali ini Rainbow bakal mengamankan turret dengan cepat karena dia OTW Malefic Roar. Dia punya Winter Truncheon. Jadi Rainbow kalau sana di Chase Fate dia bakal bisa survive dengan tinggi kalau misalkan untuk chance-nya. Kali ini Necklace of Duran juga sudah diamankan oleh KYY, dan sementara itu di mid lane mungkin bakal jadi korban selanjutnya. Wow, itu dia Diablonya udah mulai mengusir mundur, udah mulai memberikan sebuah gangguan Estes. Itu dia target utamanya. Langsung diangkat, 2 orang double kill berhasil langsung diambil begitu aja. Diablonya memberanikan diri maju ke bagian depan. Siapapun yang ada di depannya dihajar. Namun begitu yakinkah triple kill? Looking for Maniac, LY4 bisakah dia dimakan? Dia ditelan, dia dimakan. Looking for Maniac sedikit lagi. Masih imun, namun untuk kali ini diambil oleh Ripo. Gak apa-apa, gak maniak, yang penting hilang semuanya. Iya, menyisakan Diablo sendirian untuk mempertahankan base. Kali ini mau dicoba untuk di-press lagi. Bynum Gupa sudah berhasil masuk langsung ke base. Dan ini dia Bigetron Alpha first game mendapatkan poin pertama. Poin pertama yang sangat manis bagi Bigetron Alpha. Walaupun tadi kita sempat melihat bagaimana LY4 memberikan tekanan ke arah depan, namun cover demi cover, setup demi setup, dan bahkan follow up demi follow up selalu diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ini dia line up yang cukup mengerikan dari Bigetron Alpha.